Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, yang saya hormati, silahkan menghubungi YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like agar Anda tidak kesulitan untuk menghubungi alamat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada di seluruh Nusantara, mudah-mudahan bisa menghubungi kami dengan baik. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan ahlinya serta para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya, mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi serta disyafaati nanti di yaumil kiamat juga. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, akan saya bicarakan yaitu tentang masalah yang berhubungan dengan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat terkecuali dengan izin Allah semata-mata. Siapakah orang-orang yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau bicara tentang pemimpin, siapa yang tidak jadi pemimpin? Semua manusia di dunia ini bisa dikatakan semua pemimpin, asal laki-laki. Pemimpin rumah tangga, pemimpin diri sendiri, pemimpin RT, RW, ya, pemimpin kecamatan, desa, pemimpin kabupaten, wali kota, ya, gubernur, presiden. Itu pemimpin yang tertinggi. Itu kalau adil, dia akan mendapat syafaat di yaumil kiamat kelak. Tapi semuanya tadi kalau tidak adil, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui hakikinya. Makanya jadilah pemimpin yang adil terhadap anak buahnya. Insya Allah kalian akan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah pemuda yang rajin beribadah. Masih muda, masih waktunya, masih sangat fundamental dalam kehidupannya, tapi dia rajin ibadah. Sholatnya tidak pernah tinggal 5 waktu, disertai dengan dzikir-dzikirnya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itulah pemuda yang baik, yang akan nanti mendapat syafaat di yaumil kiamat kelak. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang hatinya terkait di masjid. Ya, dia adalah benar-benar mencintai masjid.
iktikaf di masjid, rajin ke masjid, baca Al-Quran di masjid, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang akan diberi syafaat di yaumil kiamat kelak. Dan yang keempat adalah dua orang yang saling menyayangi. Senang sama senang, tidak senang juga sama tidak senang, ya. Saling mencintai, saling menyayangi, kedua laki-laki, saling menghormati, saling tahu, ya. Ini orang ini akan mendapat syafaat di yaumil kiamat. Kemudian laki-laki yang diajak berbuat zina seorang wanita yang tidak baik, dia menolak. Saya tidak mau seperti itu. Ya, jawabnya begitu. Tidak menyakiti dia, tapi menolaknya. Kadang-kadang ada menolak tapi menyakiti. Ini tidak menyakiti tapi menolak. Ini nanti akan juga mendapat syafaat di yaumil kiamat kelak. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah sedekah. Orang yang sedekah dengan samar, tidak ditunjuk-tunjukkan orang, tidak diperlihatkan orang berapa rupiahnya, berapa jutaannya, berapa miliarannya, tapi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan. Bahkan tidak diperlihatkan orang lain, hanya dia yang sedekah. Dengan yang menerima sedekah dan Allah Subhanahu wa taala, itu nanti juga akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah orang yang suka berzikir. Habis sholat zikir, panjang zikirnya. Zikir apa saja, ya. Zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, ya. Rajin zikir, rajin zikir Al-Quran, ya. Rajin zikir rotib dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya nanti akan mendapat syafaat di yaumil kiamat. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah penyampaian singkat, mudah-mudahan berkat. Walaupun singkat tidak menutup kemungkinan ada kekhilafan dan kesalahan di sana sini, saya penyampai mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya terima kasih atas perhatiannya. Semoga berbarokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.